Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Herdayani, NIM 20141300032, semester 4 Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan artikel saya yang berjudul Eksekusi Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basyarnas dalam Ekonomi Syariah. Manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi, baik ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam. Dalam praktek ekonomi, tentu ada perselisihan atau kesalahpahaman yang terjadi. Hal ini biasanya disebut dengan sengketa ekonomi. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pertengkaran ataupun percekcokan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain, yang mana pertengkaran ini berkaitan dengan sesuatu yang memiliki nilai, baik itu uang ataupun benda. Adapun menurut Ahmad Ali, sengketa adalah kondisi di mana kesalahpahaman dan perbedaan pendapat antara seseorang dengan orang lain tentang kepentingan untuk memperjuangkan tujuan masing-masing pihak. Kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi syariah sangat besar, mengingat masyarakat Indonesia banyak yang mayoritas Muslim dan banyak pula yang beraktivitas dalam kegiatan ekonomi Islam. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, biasanya diselesaikan melalui peradilan umum ataupun arbitrase syariah, tanpa melalui pengadilan agama. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, mengatakan bahwa Basyarnas merupakan cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk perdata dengan tanpa melalui peradilan umum. Hal ini sesuai dengan perjanjian arbitrase yang ditulis oleh orang-orang yang bertikai. Basyarnas secara umum memiliki dua kekuasaan, yaitu yang pertama, menyelesaikan sengketa muamalah atau perdata dengan rata dan tepat yang ada pada bagian perniagaan, keuangan, industri, jasa, dan hal lainnya, serta apa saja yang menurut ketentuan hukum merupakan milik pihak yang bersengketa secara utuh dan penyelesaiannya melalui Basyarnas dan sesuai dengan aturan dan ketentuannya. Dan yang kewenangan yang kedua yaitu memberikan masukan yang bersifat mengeratkan atas permintaan para pihak tanpa adanya sengketa. Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi Islam, Basyarnas menyelesaikannya sesuai pada Al-Quran, hadis, fatwa DSN MUI, Maqasidus Syariah, dan akad itu sendiri. Keputusan yang dikeluarkan oleh arbitrase berlaku atau mengikat bagi kedua belah pihak yang bersengketa apabila pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 631 RV, putusan arbitrase harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan dalam bidang sengketa. Jadi, pasal ini menyatakan bahwa para wasit atau arbiter memutuskan sengketa berdasarkan pada undang-undang, kecuali pihak yang bersengketa tadi mau menyelesaikan secara kompromi berdasarkan kepada asas kemanusiaan yang berkeadilan. Apabila sengketa tersebut sudah diputuskan selesai oleh arbiter atau majelis arbitrase, tetapi salah satu pihak yang bersengketa tidak puas atas putusan tersebut, maka pihak yang merasa tidak puas ini bisa mengajukan pembatalan terhadap putusan arbitrase kepada pengadilan agama. Dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan tersebut, tentu harus melalui prosedur yang berlaku. Alasan-alasan dalam pengajuan juga harus jelas dan dapat diterima serta dapat dinyatakan bahwa memang benar adanya melanggar aturan perjanjian dalam syariah Islam. Baru pengadilan agama bisa membatalkan putusan arbitrase tersebut. Pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan agama bisa untuk seluruh putusan atau bisa juga hanya untuk sebagian putusan. Hal ini berdasar kepada keputusan dan permintaan dari pihak yang mengajukan pembatalan. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan artikel saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena
Saya tahu betul bahwasanya artikel yang saya tulis ini masih banyak kekurangan di dalamnya, karena sesungguhnya kekurangan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.